Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Kaslinda, perwakilan dari kelompok 4. Adapun maksud dan tujuan kami membuat video ini yaitu adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro Islam. Adapun materi yang akan kami bahas dalam video ini yaitu pilihan konsumen muslim. Materi pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri. Ini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pilihan konsumen muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap muslim biasanya melakukan pilihan. Pilihan tersebut dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan maslahah yang maksimal apabila ia bertakwa. Akan tetapi, jika ia tidak peduli terhadap maslahah, maka ia akan mencari kepuasan fisik yang maksimal dengan mengonsumsi barang dan jasa. Setiap muslim berbeda dalam menentukan pilihannya. Bisa saja, apakah sarapan ia memakan nasi atau dengan roti, dan setelah sarapan apakah ia akan minum teh, kopi, susu atau air putih. Pengambilan keputusan atas berbagai pilihan konsumen akan membentuk pola perilaku konsumen muslim. Apakah ia peduli terhadap maslahah atau tidak? Dalam membahas pengambilan keputusan, ada dua kelompok muslim yang disajikan, yaitu tidak peduli terhadap maslahah dan kedua peduli terhadap maslahah. Yang pertama yaitu tidak peduli terhadap maslahah. Muslim yang tidak peduli terhadap maslahah, yakni manfaat fisik dan non-fisik, maka ia akan berusaha mencari kepuasan fisik yang mengonsumsi setiap barang dan jasa. Dalam pengambilan keputusan atas berbagai pilihan barang dan jasa hanya untuk memaksimalkan kepuasan fisik semata, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan utilitas kardinal dan utilitas ordinal. Yang pertama itu kepuasan utilitas kardinal. Menurut pendekatan utilitas kardinal, tingkat utilitas konsumen dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa diukur dengan satu satuan, dan tinggi rendahnya utilitas tergantung pada subjek yang menilai. Dalam mengukur tingkat utilitas konsumen tersebut digunakan konsep total, yaitu total utility dan marginal utility, yaitu pendekatan utilitas kardinal. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan utilitas ordinal yang menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut pendekatan ini bahwa yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Misalnya, asumsi dari pendekatan ini yaitu konsumen mempunyai skala preferensi dan mampu meranking kebutuhan yang dimilikinya. Kepuasan konsumen dapat diurutkan ordering, dan konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan lebih sedikit. Artinya, semakin banyak barang yang dikonsumsi menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu peduli terhadap maslahah. Muslim yang bertakwa senantiasa peduli terhadap maslahah secara kafah, sehingga ia akan berusaha mencapai maslahah yang optimal dalam mengonsumsi setiap barang dan jasa. Dalam membahas pengambilan keputusan terhadap berbagai pilihan yang ada atas dasar optimalisasi masalah,
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fadlan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Adapun materi yang saya akan paparkan yaitu pendekatan marginal maslahat dan pendekatan isu maslahat dalam mengukur tingkat maslahat konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa. Pada pendekatan ini digunakan persamaan marginal maslahat seperti yang disusun oleh misalnya, marginal maslahat menurutnya adalah perbuatan tingkat masalah baik manfaat fisiknya maupun manfaat non fisiknya sebagai akibat berkurangnya jumlah barang yang dikonsumsi. Pendekatan marginal maslahat ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pada persamaan marginal maslahat di atas, dapat dijelaskan bahwa ketika pahala atau barokah suatu kegiatan tidak ada manfaat atau non fisik, misalnya mengonsumsi barang yang haram atau barang halal namun jumlahnya berlebihan, maka maslahat akan diperoleh oleh konsumen hanya sebatas manfaat fisik. Adapun contoh lain, misalnya ketika seseorang berjudi, maka ia tidak akan mendapatkan manfaat non fisik atau pahala dan barokah meskipun ia menang, melainkan hanya manfaat fisik saja atas kemenangannya itu. Sebaliknya, jika ia peduli terhadap pahala dan barokah, maka ia akan mencapai tingkat maslahat secara kafah, yakni mendapatkan manfaat fisik dan non fisik. Pendekatan isu maslahat. Pendekatan lain yang digunakan dalam mengukur tingkat maslahat pada perilaku konsumen muslim yang bertakwa adalah pendekatan isu maslahat atau bisa dikatakan IM. Pendekatan ini mengukur tingkat maslahat pada perilaku konsumen muslim secara kualitatif. Selain itu, juga disediakan bagi mereka yang tidak terbiasa dengan angka-angka mutlak dalam mengukur tingkat maslahat, yakni dengan cara membandingkan dua jenis barang atau jasa dengan nilai maslahat yang sama. Dan mengukur tingkat maslahat konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa pada pendekatan ini menggunakan kurva isu maslahat atau bisa dikenal IM. Kurva isu maslahat menurut misalnya adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa dengan tingkat maslahat yang sama, dengan asumsi bahwa setiap konsumen muslim memiliki alternatif kombinasi berbagai barang atau jasa yang diperkirakan memberikan tingkat maslahat yang sama. Perbandingan antara tidak dan peduli terhadap maslahat. Muslim yang bertakwa akan senantiasa peduli terhadap maslahat secara kafah atau manfaat fisik dan non fisik dalam setiap kegiatan konsumsinya, sehingga ia akan berusaha mencapai tingkat maslahat maksimum. Sebaliknya, Muslim yang sama sekali tidak peduli terhadap pentingnya kehadiran maslahat dalam setiap kegiatan konsumsi, maka ia hanya memerhatikan kepuasan fisik semata. Mungkin itu saja materi yang sempat kami paparkan. Apabila ada yang salah dan kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.